Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Salam sejahtera saudara-saudara, bertemu lagi dengan Bia, berbagi inspirasi Alkitab, edisi Minggu 23 Mei 2021. Hari ini satu perenungan bagi kita dalam merayakan Pentakosta dalam minggu ini, roh yang menginsafkan. Saudara-saudara, Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Luar biasa saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus yang telah membuat murid-murid melakukan sesuatu yang menakjubkan, yang membuat orang tercengang-cengang dan heran. Bahkan, bukankah murid-murid ini adalah orang Galilea? Bagaimana para murid dapat berkata-kata dalam bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, Mesopotamia, bahasa Yudea, dan beberapa bahasa lain yang dicatat oleh Kisah Para Rasul pasal 2. Bahasa-bahasa lain yang dapat dimengerti, bukan bahasa lain-lain. Bahasa-bahasa lain bukan bahasa lain-lain. Saudara-saudara, bahkan setelah Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, banyak dari mereka yang mendengar khotbahnya itu sadar. Mereka insaf. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul pasal 2 memberi kesaksian bagaimana peran Roh Kudus dalam mengubah hati semua orang, baik yang menyaksikan maupun para murid yang dihinggapi Roh. Para murid yang selama ini ragu, yang selama ini kurang percaya, yang selama ini takut dan hanya berfokus pada diri mereka sendiri, oleh karya Roh Kudus mengalami perubahan dan memiliki semangat keberanian untuk menyerukan kebenaran tentang Yesus dan menunjukkan kesalahan mereka yang telah menolak Yesus, bahkan menyerukan suara pertobatan supaya mereka insaf. Mazmur 104 juga memberikan kesaksian bagaimana peran Roh yang memberi kehidupan, yang kemudian membuat kita bisa membedakan kehidupan dan kematian, serta menyadari bahwa kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, menyatakan kehidupan bahkan kepada tulang-tulang yang sudah kering pun dihidupkannya. Kesaksian kitab Yehezkiel pasal 37 dengan memberi nafas, memberi urat, daging, dan kulit. Saudara-saudara, dosa telah membuat kehidupan manusia bagaikan tulang-tulang kering yang tak dapat berbuat apa-apa lagi. Dosa telah menghancurkan sendi-sendi hidup, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Namun di balik semuanya ini, saudara-saudara, kuasa Roh yang kudus itu akan selalu menuntun kita, akan selalu membuat kita sadar bahwa selalu ada harapan bagi orang percaya, bahwa kuasa anugerah Tuhan yang memulihkan lebih besar dari kuasa dosa yang mematikan. Artinya saudara-saudara, bahwa Allah sanggup mengubah keadaan terpuruk sekalipun, seperti tulang-tulang kering yang dibuang, menjadi sisa, menjadi sampah, dihindari, ditakuti. Dalam kondisi seperti ini, Allah sanggup mengubahkan, memulihkan, bahkan memberi kehidupan baru bagi umatnya. Hamba Yehezkiel mengakui kelemahannya. Dia sadar akan dirinya, sadar siapa dia di hadapan Sang Pencipta. Sehingga ia berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui
Saudara-saudara, Yehezkiel mau mengungkapkan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan dan ia terbatas untuk hal tersebut. Peran manusia dalam proses pemulihan dahsyat itu adalah tetap memiliki keyakinan kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi terpuruk sekalipun, tanpa pengharapan, ia tetap percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kita yang telah diinsafkan, kita yang telah diubahkan ini, dan kita yang telah dihidupkan ini, meresponnya dengan bersyukur. Seperti pemazmur dalam Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Puji Tuhan saudara-saudara, jika kesempatan ini masih diberikan kepada kita. Salam jumpa, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.